Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu aplikasi desain populer yang mudah digunakan untuk pemula, yaitu Canva. Pastinya Anda sudah sering mendengarkan istilah Canva di kehidupan sehari-hari. Sebagai informasi, Canva adalah aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain untuk digunakan. Canva terdiri dari dua jenis layanan. Yang pertama ada gratis dan yang kedua ada berbayar. Sejarah berdirinya Canva pada tanggal 1 Januari 2012. Penggunanya bisa dengan mudah merancang berbagai jenis desain kreatif secara online, mulai dari mendesain kartu ucapan, poster, brosur, infografik, hingga presentasi. Canva saat ini tersedia dalam beberapa versi. Yang pertama ada website, yang kedua ada iPhone dan Android. Berikut ini tampilan Canva untuk masuk atau daftar. Untuk masuk ke dalam Canva cukup mudah, telah disediakan beragam cara mulai dari login dengan Google, Facebook, Microsoft, Clever, Apple, dan sebagainya. Saya akan melakukan login melalui akun Google. Ini merupakan tampilan pada waktu Anda membuka Canva. Di sini Anda bisa melakukan beragam jenis desain, mulai dari video, presentasi, konten Instagram, poster, resume, sertifikat, story atau cerita Anda, logo, banner, kartu, dan sebagainya. Selain itu juga aplikasi Canva telah menyediakan fitur ukuran khusus untuk memenuhi kebutuhan desain grafis sesuai dengan permintaan Anda. Pada bagian bawah, desain terakhir merupakan kumpulan desain yang telah Anda buat. Nanti munculnya pada bagian bawah sini. Selain itu juga aplikasi Canva bisa dilakukan berbagi dengan teman atau partner desain Anda. Di sini saya akan memberikan satu contoh desain konten Instagram atau postingan Instagram dengan ukuran 1:1 atau 1080 kali 1080 pixel. Anda bisa melakukan klik pada bagian konten Instagram. Berikut ini adalah tampilan Canva pada waktu melakukan desain konten Instagram. Anda bisa melihat pada bagian kiri terdapat beberapa menu seperti template, elemen, unggahan, teks, gaya, audio, logo, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari template. Fungsinya sebagai fitur yang menyediakan tampilan template yang telah dibuat oleh orang lain. Dengan begitu kita bisa gunakan dalam mempermudah melakukan desain grafis. Beragam template ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, template gratis, dan yang kedua, template pro atau premium. Untuk mendapatkan template pro, Anda harus melakukan langganan di aplikasi Canva. Di sini saya akan memberikan satu contoh template premium, karena akun saya sudah langganan atau premium. Biasanya template yang premium itu dari Canva telah disediakan yang bagus-bagus. Selanjutnya kita pindah ke bagian elemen. Dengan menggunakan elemen, Anda bisa menambahkan beragam bentuk, mulai dari garis, grafis, stiker, foto,
video, audio, bagan, tabel, bingkai untuk foto, kisi. Elemen juga memberikan beragam gambar keren yang bisa Anda gunakan untuk mendukung desain grafis. Berikutnya, pada bagian unggahan. Fitur unggahan yang dimiliki oleh Canva ini memiliki fungsi sebagai menambahkan foto sesuai dengan keinginan Anda melalui storage atau penyimpanan Anda. Berikutnya ada fitur teks. Fitur teks ini memungkinkan pengguna Canva untuk menambahkan teks atau tulisan dalam melakukan desain grafis. Di sini Canva juga telah menyediakan untuk judul, subjudul, ataupun sedikit teks isi. Pada bagian bawah, Canva juga telah menyediakan kombinasi font yang bisa Anda gunakan. Sebagai contoh, saya akan melakukan klik pada bagian judul. Pada bagian atas sini, Anda bisa melakukan pemilihan jenis font sesuai dengan kebutuhan Anda. Canva telah menyediakan beragam jenis font. Selanjutnya, pada bagian kanan terdapat ukuran font. Besar kecil font bisa Anda atur sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian kanan terdapat warna teks. Digunakan untuk mengganti warna pada tulisan yang Anda buat. Untuk melakukan penebalan tulisan, Anda bisa gunakan bold atau tebal. Karena ini kita telah menggunakan font yang tebal, maka fitur bold ini tidak bisa digunakan. Untuk melakukan teks miring atau membuat teks miring, Anda bisa gunakan italic. Nah, pada bagian perataan digunakan untuk membuat teks rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Selain itu juga perataan ini bisa digunakan untuk gambar. Pada bagian kanan ini digunakan untuk daftar seperti daftar isi, daftar menu, dan sebagainya. Pada bagian kanan ini memiliki fungsi sebagai jarak atau line spacing. Bisa Anda gunakan untuk jarak huruf sebagai contoh. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Ataupun jarak baris. Jarak baris ini bisa digunakan seperti berikut ini untuk mendekatkan tulisan ataupun menjauhkan. Pada bagian kanan efek ini untuk memberikan efek pada tulisan, bayangan, timbul. Selain itu juga Canva telah menyediakan edit untuk efek. Di sini juga Canva telah menyediakan bentuk untuk tulisan lengkungan. Bisa Anda atur sendiri sesuai dengan kebutuhan lengkungannya. Pada bagian kanan, Canva juga telah menyediakan animasi teks masuk, keluar, dan sebagainya. Sebagai contoh, kita pakai animasi rise. Animasi ini bisa digunakan untuk masuk atau keluar ataupun keduanya. Kecepatan animasi juga bisa Anda atur melalui fitur kecepatan. Hanya bisa didapatkan oleh akun pro atau langganan. Pada bagian titik 3 lainnya, ini fungsi underline atau garis bawah ini untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Sebagai contoh, untuk menghilangkannya Anda bisa klik lagi. Pada bagian huruf besar,
Ini untuk membuat tulisan Anda menjadi huruf besar semua. Sebagai contoh, untuk menghilangkannya Anda bisa klik lagi. Selanjutnya pada bagian kanan atas Canva ada posisi. Posisi ini bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan pada saat Anda melakukan desain. Jika Anda ingin tulisan ini berada di belakang objek, Anda bisa klik mundur. Sebaliknya, jika menginginkan tulisan yang Anda buat berada di depan objek, maka Anda klik maju. Selain itu juga kita bisa gunakan rata halaman, atas, tengah, bawah, tengah, kanan, kiri, sesuai dengan kebutuhan pada waktu melakukan desain. Pada bagian salin gaya ini untuk melakukan salinan tulisan yang Anda buat ataupun gambar. Pada bagian kanan, transparansi ini digunakan untuk kejelasan teks. Sebagai contoh, jika kita lakukan ke kiri, maka tulisannya akan tidak jelas. Jika kita ke kanan, maka akan jelas. Pada bagian kanan sebelah transparansi ada tautan atau link. Anda bisa berikan link melalui browser. Tinggal lakukan copy pada bagian ini, kotak ini. Kunci ini untuk mengunci tulisan ataupun objek agar tidak berpindah tempat. Duplikat sebagai salinan tulisan ataupun gambar ataupun desain. Hapus ini untuk melakukan hapus tulisan ataupun teks. Pada bagian atas bagikan digunakan untuk membagi desain kita kepada orang lain. Anda bisa tambahkan orangnya di sini. Pada bagian bawah berbagi tautan ini bisa Anda gunakan untuk melakukan share kepada teman yang punya tautan ataupun orang tertentu yang bisa akses. Tampilkan ini untuk menampilkan desain yang telah kita buat. Untuk melakukan download desain yang telah dibuat. Selanjutnya, pada bagian gaya. Dengan menggunakan fitur gaya, pengguna dapat memilih palet warna yang telah disediakan Canva untuk digunakan. Pada bagian bawah juga Canva telah menyediakan set font yang bisa Anda gunakan. Beragam set font ini bisa Anda gunakan untuk mendukung desain yang ingin Anda buat. Selanjutnya, fitur audio pada Canva memiliki fungsi sebagai menambahkan musik atau suara ke dalam desain grafis Anda. Di sini Canva juga telah menyediakan beragam jenis audio mulai dari bahagia, pop, epic, piano, instrumen, vokal, dan sebagainya yang bisa Anda coba. Selain itu juga audio ini ada yang gratis dan ada juga yang premium, harus langganan dahulu untuk yang pro. Dan yang terakhir logo. Logo ini bisa Anda tambahkan melalui unggahan.
Sekian penjelasan tentang Canva sederhana dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.